Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Bansi dari kelas pendidikan kesehatan lingkungan. Ini mereview materi dari Pak Edi Hindrayana, pengenalan parameter lingkungan. Ruang lingkup kajian lingkungan. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Baku mutu lingkungan. Perbedaan pendapat yang sering terjadi di masyarakat tentang kondisi lingkungan. Misalnya, seseorang mengatakan bahwa sungai telah tercemar, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa sungai tersebut masih baik. Untuk mengatasi perbedaan pendapat yang sering terjadi, dan supaya seseorang tidak memandang sesuatu dari sudut kepentingannya sendiri, maka perlu ada tolak ukur yang digunakan bersama. Untuk mengatakan atau menilai bahwa lingkungan telah rusak atau tercemar, dipakai baku mutu lingkungan. Definisi baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan unsur pencemar yang dipegang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu dan pencemarannya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan oleh berbagai aktivitas tersebut, maka dilakukannya pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Baku mutu air pada sumber air, baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi, dan lain-lainnya. Carrying capacity. Kemampuan lingkungan sering diistilahkan dengan daya dukung lingkungan, daya toleransi, dan daya tegang, atau istilah asingnya disebut carrying capacity. Nilai ambang batas yang merupakan batas-batas daya dukung, daya tegang, dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Nilai ambang batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan, khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Jadi, jika terjadi kondisi lingkungan yang telah melebihi nilai ambang batas atau batas maksimum dan minimum yang telah ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan tersebut telah tercemar. Selanjutnya, daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang rusak atau dimasukkan ke dalamnya. Kesehatan lingkungan. Menurut Himpunan Ahli Kesehatan Indonesia atau singkatannya HAKLI,
Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat. Ruang lingkup kesehatan lingkungan diterangkan dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Yang pertama, penyehatan air dan udara. Yang kedua, pengamanan limbah padat atau sampah. Yang ketiga, pengamanan limbah cair. Yang keempat, pengamanan limbah gas. Yang kelima, pengamanan radiasi. Yang keenam, pengamanan kemiskinan. Yang ketujuh, pengamanan faktor penyakit. Dan yang terakhir, penyihatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana. Selanjutnya, pencemaran lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditentukan. Parameter kualitas lingkungan baik. Jadi di antaranya definisi parameter lingkungan: kualitas air, kualitas tanah, kualitas udara, kontaminasi makanan, dan lain-lain, mempunyai ukuran-ukuran kapan dikategorikan bersih, tak terpolusi, tak terkontaminasi, yang dijadikan indikator penilaian. Ukuran-ukuran tersebut disebut parameter. Misalnya, air minum tidak boleh mengandung Hg lebih dari 0,002 mg atau liter dan tidak boleh mengandung bakteri E. coli. Penilaian parameter. Parameter mempunyai nilai, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Parameter kualitas lingkungan harus kuantitatif supaya ukuran menjadi objektif. Beberapa parameter yang dapat dijadikan indikator seperti WHO, UNEP, HEPA, NIOSH, OSHA, FDA, dan CDA. Pollution Index atau indeks pencemaran. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 2003 memutuskan suatu indeks yang berkaitan dengan senyawa pencemar yang bermakna untuk suatu peruntukan. Indeks ini dinyatakan sebagai indeks pencemaran. Digunakan untuk menentukan tingkatan pencemaran relatif terhadap parameter kualitas lingkungan yang diizinkan. Indeks pencemaran atau IP ini dapat memberikan masukan pada pengambilan keputusan agar dapat menilai kualitas badan air untuk suatu peruntukan serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kualitas jika terjadi penurunan kualitas akibat kehadiran senyawa pencemar. IP mencakup berbagai kelompok parameter kualitas yang independen dan bermakna. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
tahun 2003. Parameter air. Kualitas air memiliki hampir 40 parameter resmi yang mencakup parameter fisik, kimia, radioaktivitas, dan mikrobiologi. Indikator pencemar air dapat diketahui dan diamati baik secara visual maupun pengujian, seperti oksigen terlarut, perubahan warna, bau dan rasa, kandungan zat padat, total solid, suspending solid, dissolved solid. Yang keempat, kandungan zat organik, kandungan zat anorganik, NIS, C, Pb, Cd, dan Mg. Kandungan gas, NIS, O2, N, dan CO2. Kandungan bakteri, NIS, dan E. coli. Kandungan pH, suhu. Parameter fisik. Parameter warna, satuannya TCU, kadar maksimal 15. Parameter rasa dan bau, keterangannya tidak berbau dan berasa. Suhu, kadar maksimal suhu udara 23 derajat Celcius. Kekeruhan, satuannya NTU, kadar maksimal 5. TCU, singkatan dari True Color Unit. NTU, singkatan dari Nephelometric Turbidity Unit. Persyaratan kimiawi, BHN yang mempunyai pengaruh langsung pada kesehatan. A. Bahan anorganik. Parameter antimon, satuannya miligram per liter, kadar maksimal 0,005. Air rata, satuan miligram per liter 0,001. Arsenik, kadar maksimal 0,01. Barium, kadar maksimal 0,7. Boron, kadar maksimal 0,3. Kadmium, kadar maksimal 0,003. Kromium atau K6 0,05, dan tembaga, kadar maksimalnya 2. Bahan anorganik lanjutan. Parameter cyanida, kadar maksimalnya 0,07. Fluorida, kadar maksimalnya 1,5. Timbal, kadar maksimal 0,06. Molybdenum, kadar maksimalnya 0,07. Nitrat atau SbGNO3 50. Nikel, kadar maksimalnya 0,02. Nitrit, kadar maksimal 3. Selenium, kadar maksimal 0,01. 1 mg sama dengan 0,001 gram. 1 centigram sama dengan 0,01 gram. 1 desigram sama dengan 0,1 gram. 1 dekagram sama dengan 10 gram. 1 hektagram sama dengan 100 gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. B. Bahan organik. Parameter fluorinat alkane, karbon tetrafluorid, kadar maksimalnya 2.
Diklorometan. Kadar maksimalnya 20. 1,2 dikloroetan. Kadar maksimalnya 30. 1,1 trikloroetan. 2000 kadar maksimalnya. Kloren etenes vinyl chloride 1,1 dichloride kadar maksimalnya 5. 1,2 dichloride kadar maksimalnya 30. Trichloride kadar maksimalnya 50. T70 tetrachloride kadar maksimalnya 40. Jadi dichloride kadar maksimalnya 50. Aromatik hidrokarbon benzen kadar maksimalnya 10. Tolon kadar maksimalnya 700. Silen kadar maksimalnya 500. Benzo dalam kurung A piren kadar maksimalnya 0,7. B. Bahan organik lanjutan. Parameter kloren benzanet monoklorobenzen kadar maksimalnya 300. 1,2 diklorobenzen kadar maksimalnya 1000. 1,4 diklorobenzen kadar maksimalnya 300. Triklorobenzen kadar maksimalnya 20. Lain-lain di dalam kurung 2 etil heksi adipat kadar maksimalnya 80. Etileksi talet arsilamid kadar maksimalnya 0,4. Epik chlorohydrin kadar maksimalnya 0,6. Hexachlorobutadin kadar maksimalnya 200. Editic atau ethyl tributylin oxide kadar maksimalnya 200. Bahan kimia yang sebelum-sebelumnya dapat menimbulkan keluhan. Bahan organik. Parameter amonia kadar maksimal 1,5. Aluminium kadar maksimal 0,2. Klorida kadar maksimal 250. Tembaga kadar maksimal 1. Kesadahan kadar maksimal 500. Hidrogen sulfida kadar maksimal 0,05. Besi kadar maksimal 0,3. Mangan kadar maksimal 0,1. pH kadar maksimal 6. 5-8,5. Sodium kadar maksimal 200. Sulfat kadar maksimal 400. Total zat padat terlarut 1000. Tank 3. Radioaktivitas. Parameter gross alpha activity. Satuannya becquerel BQ atau Curie CI adalah ukuran tingkat dalam kurung tidak energi dan emisi radiasi dari sumber. Jadi gross alpha activity kadar maksimalnya 0,1 dan gross beta activity kadar maksimalnya 1. Sekian materi yang dapat saya review dari Pak Teddy Dian Perdana.
Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.